Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Senin tanggal 7 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365A, bait pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan Mari kita berdoa. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam, sehingga kami bangun pagi ini dalam keadaan sehat dan segar. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami saat ini. Sucikanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah kami dari segala dosa kami. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hati dan pikiran kami saat kami membaca firman-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 9 ayat 6 sampai 8 yang menyatakan, Tetapi orang ini berkata kepadanya, Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, Masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Topik renungan pagi hari ini adalah persembahan yang hidup. Dengan nats pembimbing ayat 7. Apakah yang ada pada kita? Sekalipun Saul memiliki kelebihan dalam soal paras yang elok, melebihi banyak orang Israel, tetapi ia bukan seorang yang maju dalam inisiatif. Di sini bujang atau pembantu yang menemani Saul ketika mereka mencari keledai-keledai yang hilang sangat penting peranannya. Ialah yang memulai inisiatif untuk tidak menyerah, tetapi menemui abdi Allah untuk bertanya, yang pada akhirnya mengubah arah hidup Saul bertemu dengan Samuel, sang abdi Allah. dan mengurapinya sebagai seorang raja atas Israel.
Apa yang paling penting dari Saul dan bujangnya itu? Yang paling penting adalah percakapan mereka tentang apa yang harus dibawa kepada abdi Allah itu. Inilah yang kita sebut dengan persembahan. Mungkin lebih tepat disebut stipendium, yaitu pemberian kepada seorang pelayan setelah melaksanakan tugas dan tidak ditentukan oleh intensi sang pelayan tersebut. Karena intensi sang pelayan bukan dirinya, melainkan Allah sebagai sumber berkat. Sejak zaman Israel, sudah terdapat tradisi memberi sesuatu kepada seorang hamba Allah. Umat memberikan makanan atau uang sebagai tanda terima kasih dan rasa syukur atas pertolongan yang diberikan seorang abdi Allah, karena telah memberi nasihat, mendoakan, dan menaikkan korban persembahan kepada Allah. Namun, rasanya juga benar bahwa setiap abdi Allah yang benar tidak pernah mengharapkan pemberian dari umat. Pelayanan yang ia lakukan dalam ketulusan adalah wujud dari rasa syukurnya kepada Allah, dan itu lebih dari semua materi yang mungkin ia terima. Apakah pemberian umat memang harus berupa materi seperti makanan dan atau uang? Berefleksi pada kisah ini rasanya tidak ada keharusan. Kita sudah merenungkan pada minggu-minggu sengsara hingga Paskah, bahwa pemberian diri yang terbesar adalah hidup Yesus sendiri. Karena itu, hidup ini adalah persembahan yang terbaik. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365A, bait ke-5 dan ke-6. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Mampukanlah kami memberikan seluruh hidup kami kepadamu. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Penatua Roy Julius Rumuat, Bapak Neil Penil Saya, Bapak Ido Edwin Sever. Ya Tuhan, berkatilah ketiga keluarga ini dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, hikmat, kesehatan, dan kemurahan. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan baik serta pelayanan yang mereka lakukan. Cukupkanlah segala kebutuhan mereka, baik pendidikan anak-anak maupun kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bila saat ini mereka sedang dalam pergumulan atau permasalahan, Tuhan tolonglah berikan jalan keluar. Besertalah dalam keluarga ini ya Tuhan, sehingga kehidupan keluarga ini selalu rukun satu sama lain dan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga sekitarnya. Kami juga berdoa untuk para pengurus, pelayan, dan anggota Pelkat PKP. Kami bersyukur untuk kesetiaan dan usaha pengurus PKP dalam menyemangati anggota PKP untuk selalu memiliki kerinduan beribadah
memuji Tuhan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kemampuan diri anggota PKP, saling melengkapi talenta satu dengan yang lain. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan kesehatan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Berkatilah segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan mereka, dan dalam mendidik, mengajarkan anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Cukupkanlah kebutuhan rumah tangga mereka dan kabulkanlah doa permohonan yang mereka naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GPIB Hosiana. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi jemaat GPIB Hosiana. Kami bersyukur untuk program-program pelayanan yang telah dilaksanakan di GPIB Hosiana dengan baik dan lancar. Berkatilah pelaksanaan program Holiday Inn GPPT yang sedang berjalan saat ini ya Tuhan. Berilah kesehatan dan kekuatan pada para pembicara dan peserta, sehingga mereka mampu mengikuti acara ini dengan baik dan penuh sukacita. Tuhan berkati mereka yang telah bersedia menjadi pelaksana dari program tersebut, sehingga mereka mampu mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik dan sukacita. Berkatilah juga rencana program ke depan. Tolonglah segala usaha pengadaan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program-program tersebut, sehingga program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan iman jemaat Hosiana semakin bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, yaitu Bapak Wijayanto dan Ibu Diaken Olivia Dutu. Berkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga dalam kelemahan tubuh mereka dimampukan untuk melihat rencana Tuhan bagi kehidupan mereka ke depan. Berkatilah semua proses pengobatan yang sudah dijalani. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh, sehingga kesehatan mereka cepat kembali pulih dan dapat melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Kami juga berdoa untuk mereka yang bersuka cita, Ibu Agustina Wastari Damanik, Ibu Sunarti Patiasina, adik Florencia Wilona Watimena, yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan umur panjang. Dan sempurnakanlah sukacita mereka di hari ulang tahun mereka. Kami juga berdoa untuk Pendeta Marinus Rudolf Mainaki beserta penatua, diaken, dan karyawan GPIB Hosiana. Berkatilah mereka dan keluarganya dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, hikmat, kesehatan, kekuatan, dan kemurahan. Tuhan tolong dan sertai mereka dalam melakukan tugas pelayanan dan pekerjaan mereka dengan hati yang tulus dan jujur. Cukupkanlah segala kebutuhan keluarga mereka ya Tuhan, dan mampukanlah mereka menjadi teladan bagi jemaat Hosiana. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin negara kami. Berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakil dan para menterinya. Berkati juga para pemimpin daerah. Berilah mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Mengenai isu resesi 2023, mampukanlah jemaat-Mu ya Tuhan untuk dapat menghadapi kondisi sulit di tahun ini. Berkatilah persiapan pemilu 2024 ya Tuhan. Tolong bangsa Indonesia dalam memilih capres dan cawapres yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga capres dan cawapres yang terpilih nanti adalah capres dan cawapres yang takut akan Tuhan dan mampu
meneruskan kerja keras pemimpin yang sebelumnya, dan mampu membuat negara Indonesia ini menjadi negara maju yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.